Assalamualaikum. Jadi video ini dibuat sebagai tugas akhir mata kuliah pendidikan komparatif. Jadi selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk Mbak Puji sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan komparatif ini. Dan juga untuk para pemirsa dan teman-teman yang melihat video ini di YouTube. Jadi kalau bertanya-tanya ini video untuk apa? Ya, ini cuma video buat tugas. Karena dalam konteks awalnya video ini juga bertujuan untuk mengedukasi sesama di platform YouTube, dan mari kita masuk ke inti bahasannya, yaitu pendidikan komparatif. Yang pertama yaitu dari kata komparatif terlebih dahulu. Nah, komparatif ini sendiri berasal dari kata dari bahasa Inggris yaitu to compare atau membandingkan, yaitu kata dari kata benda comparison atau perbandingan, sehingga komparatif diartikan sebagai sesuatu yang bersifat membandingkan. Nah, oleh karena itu, jika kita berbicara tentang konteks pendidikan komparatif, secara etimologis, pendidikan komparatif atau pendidikan perbandingan yang dimaksud sebagai ilmu yang untuk mempelajari tata cara untuk membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Nah, maupun itu di dalam satu negara yang sama ataupun di negara yang berbeda-beda. Namun teman-teman jangan sampai terbalik antara perbandingan pendidikan dengan pendidikan perbandingan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kita mulai dulu dari pendidikan perbandingan. Pendidikan perbandingan merupakan ilmu untuk mempelajari tata cara atau prosedur dalam membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Perbandingan pendidikan adalah kegiatan untuk membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan. Nah, jadi di sini yang menjadi pembeda yaitu keywordnya, yaitu tata cara dan juga kegiatan membandingkan. Nah, di sini jika dikatakan lebih praktisnya lagi, pendidikan perbandingan itu lebih menekankan pada sisi akademis, yaitu ilmu untuk membandingkan. Nah, sementara di perbandingan pendidikan yaitu lebih menekankan pada sisi praktis, yaitu kegiatan dalam membandingkannya. Nah, sebagai contoh nih, pendidikan perbandingan itu tata cara untuk membandingkan sistem pendidikan A dengan sistem pendidikan B yang berbeda. Nah, dengan suatu tata cara agar perbandingan tersebut apple to apple atau setara. Nah, sedangkan dalam membandingkan ini terdapat suatu kegiatan untuk membandingkan. Nah, itulah namanya perbandingan pendidikan, di mana pendidikan A dan pendidikan B itu saling dibandingkan satu sama lain. Di dalam studi ini juga memiliki satu tujuan. Nah, nggak mungkin kan kalau misalkan studi itu dibuat tanpa ada tujuannya. Ini tujuannya, yaitu yang pertama, mengungkapkan data-data yang bersifat informatoris tentang sistem pendidikan pada umumnya ataupun persekolahan pada khususnya. Sebagai misal, data tentang angka partisipasi, jumlah anak putus sekolah, jumlah angka buta huruf, jumlah sekolah negeri dan swasta baik dalam lingkup satu negara atau maupun dua atau lebih negara yang berbeda. Lalu yang kedua, berusaha untuk mencari kaitan data-data tersebut, yaitu data informatoris pendidikan dengan bidang-bidang lain seperti filsafat dan pandangan hidup. Lalu juga ada dikaitkan dengan sistem politik, sistem ekonomi, ataupun sistem sosial budaya dan masyarakat suatu negara. Dan pada akhirnya, tujuan studi dari sistem pendidikan komparatif ini adalah dalam rangka untuk mengembangkan pendidikan di dalam negeri sendiri, yaitu dengan mengambil sisi baik dari pendidikan yang dibandingkan.
dan meninggalkan sisi buruk yang kiranya tidak dibutuhkan dalam suatu pendidikan yang dibandingkan. Kajian dalam studi komparatif itu mencakup dua secara umum, yaitu yang pertama ada studi area, lalu yang kedua ada studi tematik. Nah, kita bahas dulu nih, apa itu studi area. Studi ini diarahkan pada suatu wilayah tertentu yang berusaha untuk mempelajari sistem pendidikan dengan memperhatikan konteks ekonomi, sosial, politik, dan budayanya. Dan satu area dapat mencakup satu negara atau beberapa negara yang menjadi sasaran studi. Nah, dan untuk contoh lebih konkretnya akan kita bahas di segmen yang berbeda. Kita next ke studi selanjutnya. Yang kedua ada studi tematik. Studi tematik ini lebih diarahkan kepada pengkajian terhadap tema-tema tertentu dalam pendidikan. Sebagai contoh, yaitu tema manajemen kelembagaan sekolah, lalu ada pembaruan kurikulum, lalu ada mutu lulusan sekolah, lalu otonomi lembaga pendidikan, privatisasi perguruan tinggi, pendidikan prasekolah, integrasi pendidikan sekolah dan luar sekolah, peningkatan mutu guru, pemberdayaan organisasi profesi pendidik, pengayaan sumber belajar, dan lain-lain. Nah, itu termasuk contoh yang akan dibandingkan jika kita menggunakan studi tematik. Di segmen terakhir ini kita akan mencoba untuk membandingkan secara langsung menggunakan pendidikan perbandingan dan juga perbandingan pendidikan. Nah, di sini aku telah menggunakan konteks yaitu kurikulum di sekolah dasar antara di negara Indonesia dengan di negara Jepang. Nah, kita mulai dari pendidikan perbandingannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membandingkan sekolah dasar dan juga kita akan membandingkan kebijakan kurikulum yang ada di dalamnya. Nah, dengan begitu, dua hal tata cara yang akan digunakan yaitu kita mengetahui dulu apa itu sekolah dasar di Indonesia dan apa itu sekolah dasar di Jepang. Setelah kita tahu apa dasarannya ataupun apa itu pengertiannya, lalu kita masuk ke kurikulum. Nah, setelah itu kita mendapatkan apa itu kurikulum. Nah, setelah kita mengetahui kurikulum, kita akan membandingkan kebijakan kurikulumnya. Nah, bagaimana kebijakan kurikulum di Indonesia dan juga kebijakan kurikulum di Jepang. Nah, setelah kita mengetahui pendidikan perbandingannya, dan pendidikan perbandingan ini digunakan agar kita mengetahui tata cara untuk membandingkannya. Nah, setelah ini mari kita lakukan perbandingan pendidikannya. Sebelum kita beranjak lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu konsep sekolah dasar. Nah, pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan anak yang berusia 7-13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai satuan pendidikan, potensi daerah, dan sosial budaya. Dan di sekolah dasar ini, siswa dituntut untuk menguasai kesemua bidang studi dan bagaimana cara siswa untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu adalah definisi untuk sekolah dasar. Dan untuk definisi kurikulum itu ya merupakan suatu seperangkat atau suatu sistem perencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani oleh aktivitas belajar dan mengajar. Dan secara intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat wajib berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum diwajibkan untuk memahaminya. Nah, setelah kita tahu gambaran umumnya mengenai apa itu sekolah dasar dan apa itu kurikulum, mari kita ke bahasan yang lebih spesifik. Dan yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang sekolah dasar di Jepang. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang atau bisa disingkat dengan MEX merevisi kurikulum nasional Jepang sekitar sekali setiap dekade.
dan setiap kurikulum baru diluncurkan secara bertahap dengan revisi terbaru diterapkan dari 2020 hingga 2022, dan revisi baru ini dipertahankan untuk fokus dalam bidang studi dan kurikulum 2013, tetapi bertujuan untuk lebih mengembangkan kompetensi lintas kurikuler seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan kebiasaan belajar yang baik dengan menekankan pembelajaran aktif di semua kursus. Dan kurikulum pendidikan dasar di Jepang diatur dengan 3 tema. Yang pertama, motivasi untuk belajar dan menerapkan pembelajaran dalam kehidupan, lalu memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis. Dan yang ketiga, keterampilan untuk berpikir, membuat penilaian, dan mengekspresikan diri. Menurut NCII, saat ini kurikulum sekolah dasar Jepang dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu ada mata pelajaran wajib, pendidikan moral, dan kegiatan khusus. Untuk mata pelajaran wajib adalah bahasa Jepang, sastra Jepang, matematika, studi sosial, sains, musik, seni dan kerajinan tangan, serta pendidikan jasmani. Untuk bahasa Inggris atau bahasa internasional akan diajarkan secara formal saat di kelas 5 dan kelas 6. Namun, pendidikan bahasa Inggris ini juga akan diajarkan secara informal mulai dari kelas 3. Dan pendidikan moral ini dimaksudkan untuk mengajarkan siswa untuk menghormati satu sama lain antar manusia dan juga untuk lingkungan, untuk menghormati aturan masyarakat, dan untuk menekankan kerjasama tim dan kerjasama seperti saat wisuda, kunjungan lapangan, atau konser sekolah. Dan Jepang juga menambahkan pemrograman komputer sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dasar pada tahun 2020. Wah, keren nih. Di Jepang waktu di SD udah diajari pemrograman. Nah, bagaimana dengan pendidikan Indonesia? Sedangkan di sekolah dasar Indonesia, kurikulum pendidikan nasional yang telah diatur oleh Kementerian Pendidikan dan sekarang disebut sebagai Kemendikbudristek, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum, dan perubahan ini digunakan untuk sebagai konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan sebab kurikulum ini juga sebagai seperangkat rencana pendidikan yang perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Kurikulum sekolah dasar sebagian besar masih menggunakan kurikulum 2013 dan mulai beralih atau mulai transisi ke kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kita akan coba bahas di kurikulum 2013, yaitu kurikulum yang sudah lama berjalan dan bisa kita bandingkan. Yang pada intinya dari kurikulum 2013 ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif, dan kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan. Nah, dan titik beratnya pada pendidikan kurikulum 2013 yaitu bertujuan untuk mendorong peserta didik mampu dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau apa yang mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Dan adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam kurikulum 2013 yaitu menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Nah, dan melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi pada sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Nah, mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi
berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. Dan itulah pendidikan komparatif yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang kita mulai dari pendidikan komparatif, yaitu bagaimana kita cara untuk membandingkan dua sistem pendidikan, lalu kita ke perbandingan pendidikannya, yaitu kegiatan untuk membandingkan keduanya. Dan di sini saya sebagai konteks, saya menggunakan perbandingan kurikulum di sekolah dasar di Indonesia dan di Jepang. Nah, sekiranya sekian untuk video saya kali ini. Terima kasih telah menonton sampai saat ini dan saya akhiri. Salam.